Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, belajar baik dan bermanfaat. Hai anak-anak kelas 4, saat ini saatnya kita melanjutkan pembelajaran tematik pada tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 5. Apakah anak-anak sudah siap? Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 adalah sebagai berikut. 1. Siswa mengetahui letak daerah tempat tinggalnya. 2. Siswa mengetahui keberagaman karakteristik individu berdasarkan gambar. 3. Siswa dapat menjelaskan karakteristik individu di dalam keluarga. 4. Siswa dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan mencermati tokoh-tokohnya. 5. Siswa dapat menjelaskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi. 6. Siswa dapat menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Dan yang ketujuh, siswa dapat mengetahui tempo dan tinggi rendah nada dari notasi angka lagu daerah. Pada pembelajaran 5 ini, kita akan mengenal keluarga Beni. Keluarga Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi bernama Paman Togar. Paman Togar tinggal bersama dengan istri dan kedua anaknya. Anak Paman Togar bernama Gultom dan Puspa. Nah, tahukah anak-anak di mana letak Medan dan Jambi? Medan dan Jambi ini adalah dua kota yang terdapat di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera adalah pulau besar yang terletak di bagian barat Kepulauan Indonesia. Nah, apabila anak-anak ingin mengetahui tentang letak daerah tempat tinggal kalian, coba carilah gambar peta Indonesia. Lalu lingkarilah letak daerah tempat tinggal kalian. Sekarang anak-anak coba perhatikan gambar keluarga Beni dan keluarga Paman Togar. Dari dua gambar ini, identifikasilah keragaman karakteristik individu. Nah, apabila kita amati, pada keluarga Beni dan keluarga Paman Togar, terdapat keragaman karakteristik individu yang berupa keragaman fisik. Coba perhatikan, ayah Beni bertubuh gendut atau besar, sedangkan Paman Togar bertubuh kurus. Beni dan Gultom pendek tubuhnya, sedangkan kakak Beni dan Puspa agak tinggi. Perhatikan lagi, ibu Beni memiliki rambut yang lurus, sedangkan istri dari Paman Togar memiliki rambut yang ikal. Nah, itulah tadi keragaman karakteristik individu yang berupa keragaman fisik. Sekarang mari kita pelajari keragaman sifat individu ya anak-anak. Apa saja yang termasuk sifat individu yang telah kalian ketahui? Coba kita akan belajar untuk mengidentifikasi bersama-sama tentang keragaman sifat individu berdasarkan gambar yang terdapat pada halaman 42 ya. Ya, coba amatilah gambar yang pertama. Pada gambar pertama terlihat seorang anak perempuan yang sedang menyapu lantai. Berarti anak itu menunjukkan sifat anak yang rajin. Kemudian gambar yang kedua, di sana terlihat seorang anak laki-laki yang sedang menonton televisi dan membiarkan lingkungan di sekitarnya kotor berantakan. Maka sifat individu dari anak laki-laki ini adalah seorang anak yang malas. Gambar yang ketiga,
Terlihat ada seorang kakak ya sedang memarahi adiknya karena mainannya rusak ya. Maka sifat individu yang ditunjukkan oleh kakak itu adalah seorang yang pemarah. Dan gambar yang keempat, ada seorang anak perempuan yang sedang membantu adiknya yang terjatuh dari sepeda. Maka sifat individu yang ditunjukkan oleh anak perempuan itu adalah suka menolong. Dan gambar yang terakhir, ada seorang anak laki-laki yang sedang memberikan sejumlah uang kepada seorang perempuan. Mungkin saja anak laki-laki ini menemukan uang itu dan kemudian mengembalikan kepada perempuan yang merupakan pemilik dari uang itu. Maka sifat individu yang ditunjukkan adalah seorang anak yang jujur. Anak-anak, Beni senang berlibur ke rumah Paman Togar karena Paman Togar memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang sangat mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Tahukah kamu tentang cerita tersebut? Cerita ini berasal dari Jambi. Seperti apa ceritanya? Dengarkan baik-baik. Cerita Kisah Putri Tangguh. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan, ketujuh lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpeleset. Aduh! Teriak Putri Tangguh. Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. Gara-gara hujan, jalannya jadi licin. Perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh lalu mengambil padi dari gerobaknya. Kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi, jawab Putri Tangguh. Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan, nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguh membantahnya. Masa bodoh. Bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah? Bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya, Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi? Tanya Putri Tangguh dalam hati. Karena si bungsu terus merengek,
Putri Tangguh pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun, Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. Kemana perginya beras itu? Aku masih ingat, masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya, kata Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya, Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari!" teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya. "Ada apa, suamiku?" tanya Putri Tangguh dengan cemas. "Aku tidak tahu, istriku. Lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. "Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang," jerit Putri Tangguh. "Jangan cemas, istriku. Bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah. Siapa tahu padinya telah menguning," hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya, Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian, bahkan ia tak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. "Hai Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu. "Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu," kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. "Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku," kata Putri Tangguh sambil menangis. "Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini. Bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, barulah kalian dapat memanen kami kembali," jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya.
Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Nah, demikian tadi cerita yang berjudul Kisah Putri Tangguh dari daerah Jambi, Sumatera. Nah, tahukah kalian jenis cerita fiksi apakah cerita yang berjudul Kisah Putri Tangguh tadi? Ya, tepat sekali. Kisah Putri Tangguh termasuk jenis cerita rakyat. Ada berapa tokoh pada cerita tersebut? Ada 3 tokoh ya. Ya, yang pertama adalah Putri Tangguh, kedua suami, dan yang ketiga 7 anaknya. Lalu, siapa yang menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut? Tokoh utamanya tentu saja adalah Putri Tangguh, sedangkan tokoh tambahan adalah suami dan 7 anaknya. Siapa yang menjadi tokoh protagonis dalam cerita tersebut? Tokoh protagonis artinya adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik. Siapa tokoh yang memiliki sifat yang baik dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah suami Putri Tangguh, karena dia selalu memberikan nasihat kepada istrinya agar tidak membuang-buang makanan. Lalu, siapakah yang menjadi tokoh antagonis dalam cerita kisah Putri Tangguh? Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat atau sifat yang buruk. Siapa ya? Ya, jawabannya adalah Putri Tangguh karena dia suka membuang-buang makanan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang cerita fiksi dan mengidentifikasi tokoh-tokohnya. Sekarang kita akan belajar bernyanyi. Ya, lagu daerah berjudul Injit-Injit Semut dari daerah Jambi. Lagu ini akan kita nyanyikan dengan tempo agak cepat. Ya, anak-anak sudah siap untuk menyanyikan lagu ini? Mari kita nyanyikan lagu Injit-Injit Semut dari daerah Jambi. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit-injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Naik perahu ke Pulau Seribu, sungguh indah si Pulau Karang. Sungguh malang nasibku, punya teman diambil orang. Ramai sungguh bandar Jakarta, tempat orang mengikat janji. Walau teman tak punya, hati senang dapat bernyanyi.
Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit, injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit, injit semut, walau sakit jangan dilepas. Ya, itu tadi lagu daerah berjudul Injit-Injit Semut dari daerah Jambi. Anak-anak untuk bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Yang dimaksud dengan intonasi adalah cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kalian dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada yang dimaksud adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Nah, kecepatan lagu dapat diukur dengan menggunakan sebuah alat pengukur yang disebut metronom Maelzel atau disingkat MM. Metronom Maelzel ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu berjudul Timang-timang anakku sayang ditulis dengan tempo andante. Kecepatan tempo andante adalah 72 sampai 76 mm. Artinya, lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. MM 72 sampai 76 termasuk tempo sedang. Sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya, tempo lagu itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Tempo lambat contohnya adalah lento, artinya lambat, dengan kecepatan 56 sampai 58 mm. Sedangkan tempo sedang contohnya andante, artinya seperti orang berjalan dengan kecepatan 72 sampai 76 mm. Dan tempo cepat contohnya allegro, artinya cepat, hidup, dan riang dengan kecepatan 132 sampai dengan 138 mm. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mencerna semua pembelajaran tentang karakteristik individu, tentang tokoh utama dan tambahan dalam cerita fiksi, serta bisa membedakan antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis, serta sudah belajar menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tinggi dan rendah nada. Semoga semua yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.